Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sekarang pertemuan ketiga untuk pelajaran fikih kitab atau BPK ya, bimbingan baca kitab. Marilah kita awali pengajian ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu kemarin kita sudah membaca kitab Bayani Ahkamis Siyam, yaitu tentang definisi as-siyam atau as-saum ya. Kemudian ada syarat wajib puasa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks berikutnya, yaitu wa faraidus saumi dan seterusnya. Masih mengingatkan saja, kemarin kan untuk target kelas 3 ini kan mampu membaca teks kitab Fathul Qorib ya, untuk syarahnya. Jadi untuk kelas 3 ini syarahnya, yaitu pada Kitabus Siyam hingga Kitabul Haji. Jadi nanti selain pemaknaan, kemudian juga ada analisis nahwu dan sorofnya. Jadi kalau sistem yang digunakan sebetulnya kalau sudah pertemuan fisik, yang teman-teman yang sudah masuk itu nanti kita menggunakan sorogan ya, sistem sorogan. Tapi untuk yang di rumah, yang daring ini mungkin masih bandongan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus saumi, utawi piro-piro fardune poso. Wa faraidus saumi, utawi piro-piro fardune poso. Iku arba'atu asya'in. Iku arba'atu asya'in, papat piro-piro perkoro. Nah ini ada salah kaprah ya, salah kaprah bacanya biasanya arba'atu asya'a. Ini kurang pas, jadi ya ini koreksi aja lah. Memang mirip, kata asya itu mirip ghairu munsharif, tapi bukan ya. Jadi kata asya'in itu syai'un, syai'ani, asyaun rafa ya, asya'an nasab, asya'in jar. Jadi mohon maaf, mungkin ini koreksi aja. Mirip, memang mirip ghairu isim ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin dan kasroh ya. Tapi ini bukan, karena alasannya nanti apa gitu kan. Kalau yang isim ghairu munsharif itu kan untuk yang apa namanya, alasan ziyadah itu ya, ada alif dan ada hamzah itu kan misalnya seperti lafadz jadi kalau asya ini kan sama dengan samaun ya, samaan kan pembacaannya sama dengan itu. Jadi tidak masuk kategori ghairu munsharif intinya. Jadi jangan dibaca arba'atu asya'a sebagai ghairu munsharif, tapi dia adalah isim munsharif, menerima tanwin dan kasrah, itu intinya. Baik, kita ulang. Wa faraidus saumi, utawi piro-piro fardune poso, iku arba'atu asya'in ya, mudhaf ilaih, arba'atu mudhaf, asya'in mudhaf ilaihnya, sehingga dibaca jar dengan tanda kasrah ya, munsharif. Alasannya karena asya'in isim jamak taksir yang munsharif, menerima tanwin, menerima kasrah.
iku arba'atu asya'in papat piro-piro perkara. Nah, sama juga dengan kata asmaun ya. Asmaun, asma'an, asma'in ya. Ismun, ismani, asmaun, asma'an, asma'in. Itu munsharif, menerima tanwin. Oke. Fardunya puasa itu ada 4 perkara, 4 hal. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku an-niyatu. Niat. Ya, niat. Niat ini adalah di dalam Islam niat ini memang menjadi pokok dalam beribadah ya. Jadi setiap perbuatan kalau tidak ada niatnya maka tidak mendapatkan kategori ibadah jadinya. Jadi muspro cara Jawa nih. Jadi makanya niat itu penting. Nah, di hadis pertama Arba'in Nawawiyah itu kan dikatakan innamal a'malu binniyat, itu di sini. Maka dalam setiap di kitab fikih itu kan niat itu menjadi pentingnya. Jadi saking pentingnya itu masuk fardu di situ ya, masuk fardunya puasa, masuk kan begitu. Nanti sholat juga yang pertama mesti niat, haji juga niat. Lingkungan poso gak ada niat, podo karo diet jadinya kan itu. Diet aja perlu niat kan gitu. Jadi niat itu semacam visi misinya. Oke, an-niyatu iku niat. Nomor 1 adalah niat. Bil qalbi. Nah, ini tempatnya. Tempatnya di mana niat itu? Bil qalbi, kelawan hati. Yang paling penting di hatinya. Soal kemudian talafut dilafatkan dengan lisan itu soal lanjutannya ya, soal lain. Tapi yang paling penting nanti di hatinya. Jadi semuanya niat itu di hati tempatnya. Tapi bagi kita kalangan Ahlus Sunnah, kalangan NU terutama di Indonesia itu talafut. Mungkin ada kelompok-kelompok lain yang tidak talafut, tidak diucapkan, tidak apa-apa. Yang penting niatnya itu di hatinya yang niat. Jadi misalnya tidak dibunyikan nawaitu somakotin dan seterusnya ya, itu tidak masalah. Yang penting di hatinya dia. Cuma kan misalnya untuk ngajari anak kecil itu kan susah kalau tanpa ditalafutkan. Jadi kita misalnya ngajari anak ya baru pertama kali puasa begitu kan, gimana niat itu di hati loh, arek nggak paham, susah. Jadi perlu talafut itu terutama bagi pemula ya, itu perlu. Fa in kana mongko lamun ono opo as-saumu poso. Fa in kana mongko lamun ono as-saumu poso iku fardhon. Fardhon iku fardu. Ingat ya, kana wa akhwatuha itu ya, itu membentuk tarfaul isma wa tansibul khobar amalnya, sehingga yang jatuh setelah kana ini posisinya sebagai isim kana, walaupun di situ dibunyikan opo atau sopo ya mungkin, karena memang kana ini disebut fi'il nakis. Fi'il nakis itu maksudnya dia memang fi'il ya, karena yakunu kaunan ya, fahuwa kainun kun latakun dan seterusnya, itu fi'il. Tapi dari satu sisi dia nakis. Nakis itu maksudnya fi'il kan seharusnya punya fa'il. Nah cuma untuk kana wa akhwatuha itu yang jatuh setelah kana wa akhwatuha itu tidak disebut fa'il, tapi disebut isimnya kana. Isimnya kana wa akhwatuha. Cuma dalam pemanaan Jawa itu tetap karena iki fi'il ya kudu ono fa'ile gitu ya. Sopo atau opo gitu ya. Opo asom bos. Tapi sebetulnya ini bukan fa'il. Nanti sebutannya adalah isim kana gitu ya. Jadi ini biar jelas. Kana wa akhwatuha ka ono fa'ile, ka ono fa'ile. Kudune kan ono fi'il, ono fa'il, tapi khusus untuk kana wa akhwatuha itu sebutannya bukan fa'ilnya tapi isimnya.
Cuma dalam pemaknaan Jawa tetap disebut opo utawa sopo. Gitu ya. Fa in kana mongko lamun ono opo as-saumu poso, ya, itu isimnya as-saumu, iku fardhon, fardu, poso wajib, ka Ramadhana. Nah, ini seperti ini, ka Ramadhana. Kalau Ramadhana ini kaf ininya, kafnya huruf jar, Ramadhana ini isim majrur, harusnya kan kasroh itu kalau munsharif. Ramadhana ini ghairu munsharif. Alasannya adalah ziyadah alif nun. Ada alif nun satu ya. Dan kedua, alasan kedua itu alam, nama bulan. Sehingga tidak dibaca ka Ramadhanin ya. Ka Ramadhanin tidak, tapi ghairu munsharif. Beda dengan tadi ya, asma tadi ya, asya tadi itu kalau itu munsharif. Ka Ramadhana koyo poso Ramadan, au nadhron utawa poso nazar. Nazar itu apa ya? Sumpah lah semacam begitu. Jadi nanti kalau saya lulus saya akan puasa. Nah, itu menjadi nazar. Jadi itu menjadi wajib hukumnya. Nah, maka jika puasanya itu poso fardu, contohnya poso Ramadan atau poso nazar, fala buddha mongko ora kena ora. La buddha apa iku ora kena ora, tidak boleh tidak, berarti maksudnya harus ya, yajibu menjadi wajib gitu ya. Fala buddha mongko ora kena ora atau harus ya kudu min iqain niyati saking nibaake niat. Nibaake niat, menjatuhkan niat, maksudnya harus diniatkan. Lailan ing dalam malam bengi, jadi niatnya harus malam sebelum imsak ya, minimal waktu sahur itu. Ini nanti kan berbeda dengan puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu kan boleh misalnya pagi jam 9 belum sarapan kebetulan, terus kemudian wah tak niati sunat, itu gak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib Ramadan atau puasa nazar tadi ya, misalnya kalau saya dapat istri artis, wah saya akan puasa, itu nazar ya, contohnya nazar wajib dilakukan, nek gak dosa gitu ya. Lailan ing dalam wengi. Nah, lailan ya, lailan ini apa? Statusnya adalah dhorof. Dhorof itu dhorof makan, dhorof zaman. Nah, ini kategorinya dhorof zaman. Dhorof dibaca nasab dengan tanda fathah, munsharif kebetulan ya, munsharif sehingga dibaca fathah jelas, tanwain pakai fathaten. Keterangan waktu. Wa yajibu lan wajib apa at-ta'yinu. Apa at-ta'yinu ya, ta'yin. Ta'yin itu jelasake niat, menentukan niat. Jadi bunyinya harus detail, makanya kita diajari poso iku apa nek niat iku kan wong NU iku niate detail gitu ya. Fi shaumil fardhi ing dalem poso wajib. Nah, ditakyin. Takyin itu didetilkan, dijelaskan. Ka Ramadhana kaya poso ulan Ramadan. Ka Ramadhana kaya poso ulan Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi utawi luweh sempurnane niate wong. Wa akmalu niyati saumihi utawi luweh sempurnane niate wong, luweh sempurna. Iku an yakula yento ngucap sapa wong, iku an yakula yang ten ngucap sapa asakhsu. Asakhsu wong ya. Sakhsu itu artinya seseorang, personal. Nah, ngucape, nah ini dalam tanda petik, nawaitu sauma ghatin
an adai fardhi. Nah, kalau di kita ditambahi fardhi syahri gitu ya. Fardhi Roma. Nah, ini nanti terjadi perdebatan di sini, perbedaan ya. Ono sing maca Ramadhana, ono sing Ramadhani, sing bener. Nah, nanti kita jelaskan ya. An adai fardhi Ramadhana. Nah, lo kan tadi ono mang Ramadan ghairu munsharif. Ramadhana, ada yang membaca begitu. Tapi nanti pembacaannya kan berbeda. Kalau an adai fardhi Ramadhana, maka selanjutnya dibaca hadhis sanata. Hadhis sanata sebagai dhorof. Hadhihi as-sanata ing dalem iki tahun, itu dhorofnya lillahi ta'ala. Cuma ada yang membacanya lagi versi yang kedua ya, itu versi pertama an adai fardhi Ramadhana, atau di Indonesia atau di kita biasanya ditambah syahri, an adai fardhi syahri Ramadhana. Ini versi satu ya. Terus kemudian hadhis sanata, itu kalau na Ramadhana maka bacanya hadhis sanata. Nah, versi kedua itu dibaca ni Ramadhani. Nah, nanti kalau dibaca ni itu karena mudhof dibaca langsung hadhis sanati. Jadi jadinya mudhof ilaih. Ya. Terus yang ghairu munsharif tadi termasuk diidhofahkan. Jadi diidhofahkan dengan tanda kasrah. Dilanjut ya, bacanya lanjut. Jadi kalau mudhof ilaih itu kan dua kata benda atau lebih. Kata yang pertama disandarkan kepada kata yang selanjutnya. Jadi bacaan itu langsung. Itu versi kedua ya, versi kedua. Tapi kalau yang versi pertama tadi Ramadhana berhenti ya, maksudnya berhenti di situ. Ramadhananya kan tadi ghairu munsharif ditandai fathah karena ghairu munsharif. Posisinya mudhof ilaih tapi ditandai fathah dengan alasan ghairu munsharif. Jadi jar majrur ya ditandai fathah. Cuma dampaknya nanti yang belakang hadis sanata itu tidak mudhof ilaih tapi dijadikan dhorof ya, dhorof zaman ing dalem iki tahun gitu ya. Jadi kalau kita maknai nawaitu niat sopo ingsun sauma ghatin ing poso poso sesuk ya, ghatin itu ya. Ghodun itu artinya besok, tomorrow. Soma ghodin ing poso sesuk an adai sangking nekani. Ada itu apa? Adail haji itu menunaikan. An adai fardhi Ramadhana. Jadi untuk pemaknaan versi satu dulu ya. An adai fardhi Ramadhana itu mudhof ilaih, jadi bacanya langsung sangking nekani fardhune Ramadan, koma di sini atau titik dulu. Keterangan waktunya hadhis sanata ing dalem iki tahun, dhorof zaman. Hadhis sanata ing dalem iki tahun. Lillahi karena Allah, lillahi karena Allah ta'ala moho luhur sinten Allah. Itu versi 1 tadi ya. Kalau versi 2 berarti ini an adai fardhi Ramadhani hadhis sanati ya, dibaca langsung. Berarti mudhof ilaih nyambung lagi, mudhof ilaih lagi, mudhof ilaih lagi ya. Terakhir itu kan hadhihi, ini namanya isim isyarah. Isim isyarah itu bisa ya menjadi mudhof ilaihnya. Kemudian as-sanati karena hadhihi mudhof ilaih majrur posisinya ya.
Kemudian as-sanati itu musyar ilaihnya. Kalau ini bukan mudhaf lagi tapi musyar ilaih. Musyar ilaih itu mengikuti isyarahnya, isim isyarahnya. Jadi kalau isim isyarahnya jar, maka dia harus jar, kan gitu. Itu versi kedua. Jadi mocone langsung nanti panjang ya, an adai fardhi ramadhani hadisanati, saking nekani fardune Ramadan iki tahun, ya gitu ya, maksudnya sama, cuma itu analisa nahwu sorofnya seperti itu, analisa apa namanya, gramatikalnya seperti itu, grammarnya seperti itu ya. Jadi biar tahu nanti kan di masyarakat itu kadang-kadang, oh misalnya imamnya setelah tarawih itu kan mimpin niat. Nah, iki ono sing Ramadan hadis sanata, ono sing Ramadan, ono sing Ramadan sing ndi sing bener. Wes, jadi intinya tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang penting Anda tahu, oh kalau Ramadhana itu yang pas secara nahwu harus hadhis sanata. Jadi karena Ramadannya itu Ramadhananya dihentikan ya dengan alasan ghairu munsharif, tidak menerima kasroh dan tanwin. Terus kemudian hadhis sanata sebagai dhorof zaman. Itu kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau Ramadhani hadhihi sanati boleh juga itu dengan alasan tadi dimudhofkan ya, dimudhofkan. Walaupun agak maksa ini ya. Sebetulnya kan kalau satu ghairu munsharif, iya, terus kedua itu kan isim ma'rifat sebetulnya. Lah isim ma'rifat itu kan seharusnya nggak bisa mudhof. Jadi untuk maksa iki. Itu kan ya, setiap kaidah itu punya apa ya, pengecualian begitu. Nah yang penting tadi niat di hati itu ya. Nah, soal bacaannya nani apa sanata sanati tadi itu kan soal kedua lah. Nah, bagi kita yang penting tahu, oh kalau Ramadhana harusnya hadis sanata dengan alasan tadi Ramadhana ghairu munsharif. Yang kedua isim ma'rifat. Nah isim ma'rifat itu harusnya nggak bisa mudhof, itu alasan pertama. Tapi ada juga yang membaca walaupun tadi ini agak memaksa ya, memaksakan, dimudhofkan. Oke, gitu ya. Terpaksa, darurat lah seperti itu. Jadi ya intinya bab ini atau bagian ini satu ya, kesimpulannya adalah menjelaskan tentang fardunya puasa itu ada 4. Ini masih yang pertama, ahaduha an-niyah. An-niyah tuh. Niat itu ya, kalau Anda dicari apa itu fungsinya niat, pentingnya niat, tentu niat itu sangat penting. Karena kalau tanpa niat maka tidak dianggap itu amalnya ya. Jadi muspro. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Nah, jadi semuanya harus dimulai niat. Nah, poso nek gak diniati padha karo diet, nah, ya kan? Kan rugi, mesti sana ya kan gitu. Oke, tempatnya niat di mana? Bil kolbi, di hati ya. Itu jadi yang paling penting di hatinya itu. Soal mau dilafatkan, dibunyikan, nah, tentu lebih utama ya. Wong ning atine yo, ning lisane juga ya. Dan terutama untuk ngajari anak-anak. Jadi kalau anak-anak ini kan perlu diajari secara lisan, nggak mungkin langsung niat iku ning ati. Kan piye, gak bisa. Jadi itu alasan kita kenapa talafut itu kadang-kadang hati itu perlu dituntun dengan lisannya gitu kan. Oh, namanya orang kan ya, nek pas iso wonge iku apa jenenge, iso khusyuk, iso atine damai ya, mutmainah begitu kan bisa. Tapi kan dalam kondisi tertentu kadang-kadang hati itu perlu dituntun oleh lisannya ya. Oke, jadi yang paling penting itu niat. Baik, ini karena keterbatasan waktu ya. Nah, kita berhenti di sini. Nanti dicoba sendiri tanpa harokat gitu ya. Karena memang sorokan ini adalah sebetulnya metode yang dianggap paling sukses untuk mempercepat bisa baca kitab kuning ya. Jadi karena latihannya murni itu, praktek langsung dia. Oke, sambil sedikit-sedikit kajian nahwu sorofnya kita
analisis pelan-pelan ya. Insyaallah kalau ini diimbangi dengan Anda hafal misalnya ini jurumiyah ya. Nah, itu lebih bagus tentunya ya. Jadi praktek jurumiyah itu ya ini di kitab Fathul Qorib itu sebenarnya pas itu ya, nahwunya jurumiyah, sorofnya amsilah tasrifiyah kita praktekkan. Jadi kan nahwu sorofnya tadi teorinya, prakteknya di sini. Nah, sambil kita analisisnya kan seperti itu. Terima kasih, kita tetap berdoa mudah-mudahan corona segera berlalu sehingga bisa belajar secara fisik nanti. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa ya, doa titip apa istilahnya, titip belajar itu. Allahumma, ya tolong ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudiuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Ya, ini ya. Sekian, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.